Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya Sutoro akan menyampaikan tentang model regresi berganda dengan prosedur bertatar atau stepwise. Stepwise prosedur merupakan kombinasi dari prosedur forward dan backward, sehingga di dalam menentukan ataupun memilih model regresinya berdasarkan korelasi parsial dan juga F parsial. Jadi keluar masuknya dari suatu variabel ke dalam suatu persamaan regresi ditentukan berdasarkan koefisien korelasi parsial dan F parsialnya. Prosedur regresi bertatar atau stepwise prosedur, pertama-tama kita harus menghitung korelasi antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Kemudian regresikan Y terhadap variabel yang pertama yang memiliki korelasi terbesar tertinggi. Misalkan saja X1 yang paling tinggi korelasinya terhadap Y, maka kita regresikan Y sama dengan P0 tambah P1 X1. Selanjutnya periksa apakah X1 ini nyata atau tidak. Bila nyata, berarti X1-nya berpengaruh terhadap Y. Kemudian selanjutnya dihitung nilai korelasi parsial untuk variabel lainnya. Ya, jadi korelasi parsial Y dengan X lainnya yang sudah dikontrol dengan variabel X1. Kemudian tambahkan variabel yang memiliki korelasi parsial terbesar. Ya. Misalnya R korelasinya terbesar dengan X2, maka regresikan tambahkan sebelumnya ke regresi yang sebelumnya, yaitu menjadi Y sama dengan B0 plus P1 X2 tambah P2 X2. Selanjutnya kita lihat nilai F parsialnya yang terendah diuji apakah nyata atau tidak, ya. Bila nyata maka lanjutkan hitung korelasi parsialnya, ya. Bila tidak maka variabel yang baru saja dimasukkan berarti tidak nyata, atau yang memiliki nilai parsial tertinggi terendahnya tidak nyata, maka variabel tadi dikeluarkan. Selanjutnya tambahkan dan masukkanlah variabel lain yang memiliki korelasi parsial terbesar, ya, pada regresi sebelumnya, dan variabelnya bisa dikeluarkan dari nilai F terendah atau terkecil yang tidak nyata, hingga akhirnya semua variabelnya nyata masuk dalam model regresi. Sebagai ilustrasi untuk menghitung atau menduga persamaan regresi dengan prosedur stepwise, maka kita gunakan data. Ini data berasal dari textbook, ya, yang pengarang Trey Blanch Smith. Maka kita menggunakan korelasi, ya. Nanti kita input range-nya, jadi kita blok nilai X-nya dan Y-nya, ya. Kemudian regresinya juga kita masukkan input Y-nya sebagai variabel tak bebasnya kan, dan X-nya, ya. X-nya tergantung mana yang akan digunakan. Dan hasil dari pengujiannya atau pendugaan dengan stepwise dengan menggunakan prosedur stepwise dengan Excel sebagai berikut. Dari data yang kita gunakan tadi, maka besarnya korelasi antara variabel bebas dengan tak bebasnya atau XI dengan Y kita boleh nilai-nilai seperti ini. Dari koefisien korelasi antara variabel tak bebas dengan variabel bebasnya, maka variabel Y dengan X4 adalah memiliki nilai korelasi yang terbesar. Maka pertama kali kita duga regresi Y dengan X4, ya. Jadi Y sama dengan P0 tambah P1 X4. Kemudian dengan Microsoft Excel kita dapatkan outputnya, ya. Ini adalah nilai intercept adalah nilai P0-nya, dan nilai koefisien B1-nya untuk X4 adalah ini, ya. Dari hasil pengujiannya bahwa X1 ini, ya, P value-nya sangat kecil, ya, lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan. Misalnya taraf uji alfanya adalah 5%, ya, maka di sini 5%, maka X4 ini nyata mempengaruhi terhadap nilai Y.
Nilai T statistik kalau dikuadratkan itu sama dengan nilai F, ya, pada derajat V1 sama dengan 1 dan V2-nya adalah N. Ya, jadi kalau berdasarkan F parsial, ya itu sama saja bisa kita lihat nilai T dikuadratkan. Nah, karena nyata maka kita hitung korelasi parsialnya, yaitu Y dengan X1 yang dikontrol dengan X4. Karena X4 pertama kali sudah kita masukkan. Maka korelasi parsial yang paling tinggi yaitu dengan Y dengan X1. Oleh karena itu, variabel X1-nya dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang sebelumnya. Dengan demikian, regresinya menjadi Y sama dengan B0 plus B1 X4 ditambah B2 X1. Dan hasil regresinya adalah sebagai berikut. Hasil persamaan regresi menggunakan variabel X4 dan X1 kita peroleh seperti ini. Dari hasil dari Microsoft Excel ini kita lihat nilai T statistiknya. Ya. Di sini yang paling kecil, nilai T statistik yang paling kecil secara absolut adalah variabel X1. Ya, di sini F, kan kita lihat F parsialnya, F parsial tidak ada nilai T kuadrat dari T dikuadratkan. Ya. Jadi kalau kita kuadratkan yang paling kecil adalah nilai X1 di sini. Oleh karena itu, nilai F parsial atau nilai T absolut yang paling kecil adalah variabel X1. Kita lihat bahwa P value-nya ini juga lebih kecil dari alfa 5%, misalnya kita tetapkan. Oleh karena itu, variabel X1 yang masuk dipertahankan. Sehingga persamaan regresinya menjadi Y sebagai fungsi dari X4 dan X1. Nah, selanjutnya setelah ini kita hitung korelasi parsialnya. Y dengan variabel yang lain setelah dikontrol oleh X1 dengan X4. Karena variabel X4 dan X1 ini sudah masuk dalam regresinya. Nah, korelasi yang tertinggi, korelasi parsial tertinggi yaitu Y dengan X2 yaitu 0,5986. Ya, maka di sini regresinya variabelnya X2 ini kita masukkan ke dalam regresi sebelumnya ya, sehingga model regresinya menjadi Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 katakanlah X4 tambah B3 dengan X2-nya. Hasil regresi menggunakan 3 buah variabel yaitu X1, X2 dan X4 ya. Maka kita peroleh seperti ini dari hasil Microsoft Excel analisis regresi. Kita dapatkan nilai-nilai T statistik untuk setiap koefisien regresinya. Maka nilai T absolut yang paling kecil atau nilai F parsial yang paling kecil tidak bisa dilihat dari ini. T absolut paling kecil adalah 1,36 inilah paling kecil. Sehingga dan di sini T-nya di sini ternyata memiliki nilai P value-nya 0,20 yang lebih besar dari alfa 0,5%. Ya. Jadi taraf uji alfanya kita tetapkan 0,05. Sehingga X4 ini tidak nyata berpengaruh. Oleh karena itu, X4 dikeluarkan dari model regresinya. Sehingga model regresinya adalah tergantung dari model X1 dan X2. Kemudian masih tersisa satu yaitu variabel X3. Sehingga dimasukkan variabel X3 sehingga kita menduga regresi Y B0 plus B1 X1 tambah B2 X2 dan B3 X3. Dan hasilnya dari analisis regresinya kita peroleh seperti ini. Nah, nilai F parsial atau T absolut terkecilnya adalah ini 1,35 dan di sini P value-nya 0,20 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel X3 ini tidak nyata sehingga X3 ini dikeluarkan dari persamaan regresinya sehingga mulai regresinya tinggal Y sama dengan B0 plus B1 X1 tambah B2 X2. Selanjutnya analisis regresi dengan menggunakan dua buah variabel X1 dan X2 ya, kita peroleh koefisien regresinya untuk X1 dan X2 dan nilai T statistiknya. Berdasarkan T statistiknya ini sini maka P value-nya semuanya lebih kecil dari 0,05.
Sehingga kedua variabel ini, X1 dan X2 nyata terhadap variabel Y-nya. Sehingga model regresinya Y sama dengan B0-nya ini 52,5 tambah B1 X1 ya, 1,468 ini, kemudian ditambah lagi 0,662 X2-nya yang dari sini. Dan koefisien regresi ini memiliki koefisien determinasi ya, salah satu kriteria melihat apakah baik atau tidak persamaan regresinya juga berdasarkan nilai koefisien determinasi atau R-square ya, di sini adalah 0,98,22. Ini artinya bahwa keragaman variabel tak bebasnya ini diterangkan oleh variabel X1 dan X2 sebanyak 98,22%. Pendugaan regresi baik melalui forward selection maupun backward elimination dan juga stepwise, maka bisa juga menggunakan software statistika. Nah, pendugaan model regresi terbaik yang menggunakan software statistik, sering suatu variabel dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu variabel itu berdasarkan nilai F atau nilai p-value yang telah ditetapkan. Nah, tingkat kelayakan model regresi diantaranya berdasarkan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang menunjukkan besarnya keragaman atau variasi dari variabel tak bebas yang dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam regresinya. Dan nilai R kuadrat ini antara 0 sampai dengan 1. Makin mendekati 1 atau mendekati 100%, maka semakin baik persamaan regresi yang dihasilkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.